Shalom sahabat Alpetra Ministry yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan itu selalu harus kita tanamkan di hati dan kita lakukan setiap hari. Sahabat Alpetra, di bulan pertama tahun baru ini kita akan membahas sesuatu yang menambah wawasan iman kita agar kita semakin kuat dan percaya Tuhan Yesus mau datang sebentar lagi. Kita harus persiapkan dengan baik. Nah, hari ini di Alpetra Ministry akan membahas mengenai secara khusus kristologi. Apa sih itu? Yuk kita langsung tanya sama Om Jan. Berkat semua pemirsa Alpetra. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Shalom Om. Halo. Apa kabar Om? Sehat ya Om ya? Sehat. Puji Tuhan. Iya nih Om, ini sekarang ramai sekali orang membahas kristologi. Untuk orang awam, termasuk saya juga, kan nggak tahu Om kristologi itu apa sih Om. Mungkin ini bisa dijelasin dulu nih Om, sebelum kita ke pertanyaan lain. Bisa jelasin dulu kristologi itu apa sih Om? Baiklah, jadi saya jawab dengan sederhana ya. Jadi kristologi, loginya kan ilmu, Kristonya kan menunjuk kepada Kristus atau Yesus itu. Dan Yesus yang bergelar Kristus atau yang bergelar diurapi sebagai penyelamat ya, gitu. Jadi itu arti sederhananya kristologi itu. Jadi ini yang apa sebenarnya sesudah mengenal Allah ya, yang paling penting itu ya mengenal Yesus Kristus itu yang tercakup dalam kristologi gitu. Jadi kalau mengenal Allah saja tanpa mengenal Yesus Kristus itu sama aja dengan lamunan atau khayalan pikiran manusia gitu. Dan kristologi yang kita sering bahas juga itu harus berdasarkan yang tertulis di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Gitu. Jadi mengenal Allah tanpa Kristus itu sama aja dengan lamunan atau khayalan. Oh, jadi tetap harus ada dasarnya ya Om. Karena itu tadi nantinya jadi halusinasi ya Om. Jadi halusinasi. Ya, karena selain agama-agama juga aliran kepercayaan yang macam-macam itu tentu saja mereka membahas tentang siapa yang maha kuasa, atau siapa yang menciptakan alam semesta, atau siapa yang harus sembah dan sebagainya. Jadi itu semua pemikiran-pemikiran tentang yang maha kuasa atau sang pencipta. Nah itu kalau tidak dikaitkan dengan pernyataan Allah di dalam Yesus Kristus, itu jadi sepertinya hanya sekedar perkiraan gitu ya. Jadi hasil renungan manusia saja, tidak ada dasarnya, hanya sekedar logika, mungkin begitu, mungkin begini. Nah itu tidak ada kepastian. Jadi harus berdasarkan kristologi Alkitabiah. Begitu. Nah iya Om, karena ternyata ada kristologi yang nggak ada, kristologi yang nggak alkitabiah ya Om ya, gitu kan. Karena katanya kan Om, banyak juga agama-agama di luar kekristenan yang mempelajari kristologi ya Om. Itu jadi selain kristologi yang alkitabiah, ada banyak kristologi yang tidak alkitabiah dan ada juga yang hanya rekaan. Jadi harusnya katanya antara yang bisa menjelaskan tentang Allah, karena tidak mungkin manusia bisa mengenal Allah
itu hanya dengan pikirannya sendiri gitu. Dan itu kalau hanya dengan pikiran sendiri atau renungan atau khayalan ya, itu jadi akhirnya tidak ada kepastian Allah yang bagaimana, apakah Allah rekaan atau ciptaan dari pikiran manusia atau yang sejati oleh pikiran manusia atau oleh filsafat manusia. Nah Om, terus juga ada yang berpendapat Om, Alkitab kita itu terutama Perjanjian Baru ya Om, itu katanya bukan kristologi tapi pauluslogi. Itu gimana Om? Nanggapinnya Om. Jadi itu Paulus itu mengembangkan kristologi yang ada di dalam 4 Injil, terutama 3 Injil Markus, Lukas. Karena kalau kristologi dalam Injil Yohanes itu kan belakangan, sedangkan Rasul Paulus itu lebih dulu dari Injil Yohanes gitu. Jadi memang tanpa kristologi dari Paulus, kadang-kadang kita sulit memahami kristologi yang ada di Matius, Markus, dan Lukas. Begitu. Jadi Rasul membantu untuk lebih mengenal Kristus yang sudah dijabarkan di dalam kitab-kitab Injil Matius, Markus, Lukas. Begitu. Ya Om. Nah itu tapi Paulus juga sebetulnya mengajarkan kristologi ya Om. Oh iya, justru jadi melalui tulisan surat-surat Rasul Paulus itu kita jadi dibantu untuk memahami kristologi yang sudah disajikan di dalam Injil Matius, Lukas. Kalau di PL Om, itu ada kristologinya nggak? Tentu saja, itu kan intisari dari Alkitab. Biar Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, itu intisarinya adalah Kristus. Hanya bedanya kalau dalam Perjanjian Lama kan Kristus itu kan belum datang, jadi masih berupa nubuatan-nubuatan dan gambaran-gambaran. Sebenarnya Tuhan Allah dalam Perjanjian Lama itu yang lebih jelas sebenarnya itu Kristus, karena Allah Bapa itu di sorga. Allah Bapa itu tidak mungkin Allah Bapa itu langsung mendatangi umat manusia meskipun nabi-nabinya sekalipun gitu. Cuma jadi tidak jelas bahwa sebenarnya Tuhan Allah dalam Perjanjian Lama itu yang melalui Kristus juga, tapi itu dalam rupa firman yang hidup gitu. Firman yang hidup dalam Perjanjian Lama kan itu yang kemudian menjadi Yesus Kristus di Perjanjian Baru. Karena Tuhan Allahnya yang kemudian diperkenalkan sebagai Bapa, itu tidak mungkin kita bisa mencapainya. Dan juga Allah Bapa itu sendiri juga kalau mau mencapai manusia yang berdosa itu tetap harus ada pengantara. Begitu. Karena Allah yang terkenal itu adalah Allah yang tidak terbatas dan Allah yang maha kudus gitu, yang tidak terselami. Jadi itu di dalam Perjanjian Lama itu maka tentu saja melalui para nabi, tetapi itu pun masih belum bisa kita mengenal Allah sejati itu. Baru di dalam Perjanjian Baru kita lebih jelas siapa Tuhan Allah sejati yang dulu tuh firman-firmannya disampaikan kepada Perjanjian Lama itu. Makanya itu di dalam Perjanjian Baru itu ya, baik di Injil Yohanes maupun di surat Ibrani ya. Jadi pada zaman akhir firman Allah itu menjelma menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus. Jadi itu untuk memenuhi semua nubuatan di dalam Perjanjian Lama bahwa Tuhan Allah sendiri akan datang menemui manusia, ya terutama tentu saja kepada umat pilihannya, bangsa Israel, gitu. Nah, ya Om, tadi Om sebutkan tentang kemanusiaan Tuhan Yesus misalnya gitu ya Om. Nah, berarti kristologi ini membahas apa aja sih Om yang tercakup dalam kristologi? Jadi kristologi itu tentu saja pertama-tama kristologi yang menyangkut keilahian ya dari Kristus sendiri yang di Perjanjian Lama itu menyatakan kepada bangsa Israel
yang memperkenalkan nama Yahweh gitu ya. Tetapi itu sebenarnya adalah Kristus dalam perjanjian lama. Karena kalau Allah Bapa itu tidak bisa langsung dengan manusia itu. Kenapa? Karena Allah Bapa itu tidak terbatas dan maha kudus gitu. Jadi tetap saja melalui firman itu, yang kemudian firman itu menjelma menjadi manusia. Nah, ini banyak yang tidak dipahami oleh termasuk umat Kristen juga, bahwa Allah itu begitu kudusnya sehingga tidak mungkin begitu langsung berurusan dengan manusia. Ya, sahabat Alpetra, tadi kan udah dijelaskan sama Om, kristologi itu di dalamnya ada tentang keilahian Tuhan Yesus, ada kemanusiaan Tuhan Yesus, dan juga tentunya ada karya Tuhan Yesus selama di bumi dan juga di surga dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Nah, kalau demikian, yang jadi pertanyaan adalah gini Om, jadi seberapa penting Om kristologi untuk orang-orang Kristen? Kristologi itu inti dari ajaran Kristen sebenarnya. Makanya kristologi harus jelas. Siapa Yesus yang disebut Kristus atau Yesus yang bergelar Kristus itu. Itu harus sangat jelas. Jadi tidak boleh terlalu rumit, tapi juga jangan terlalu sederhana lalu jadi tidak jelas juga. Gitu. Iya Om. Ya, ada yang nanya, kristologi apa sih? Ilmu tentang Yesus Kristus. Udah aja, kan orang bingung jadinya Om. Terus juga ada hamba Tuhan sih yang kadang suka gimana ya Om. Ada jemaat nanyanya bener-bener gitu. Misalnya nanya sama Pak Pendeta, apa sih kristologi? Karena rame kan sekarang kristologi itu apa gitu. Pendetanya jawab, kamu mau tahu lebih jauh, kamu harus belajar, kamu kuliah teologi. Aduh, jemaatnya kan pusing Om, digituin Om. Gitu. Ya, jadi kalau sederhananya kristologi ya teologi sekitar Kristus gitu kan, teologi yang menyangkut Yesus Kristus, itu kan sederhananya. Mungkin tentang keselamatan juga ada di kristologi Om, atau memang beda? Itu di dalam teologi kemudian dipisahkan menjadi soteriologi. Oh iya. Itu. Iya. Tetapi untuk memisahkan kristologi ya susah kalau dipisah benar-benar. Cuman kalau pengen lebih jelas ya memang begitu. Ada kristologi, ada soteriologi. Tetapi kalau kristologinya tidak benar, maka soteriologinya juga tidak benar. Iya Om. Nah, yang Sobat Alpetra yang mau tahu nih kristologi, soteriologi, dan hal-hal lainnya bisa cari bukunya Om Yan tuh. Ya, katekisasi komprehensif atau buku teologi perjanjian baru di toko-toko buku Kristen gitu. Dan itu loyaltinya sama Om hanya untuk gereja-gereja tuh, dikembalikan ke gereja-gereja. Wah, luar biasa nih pelayanan Om. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Om, apakah dalam kristologi juga ada yang menyesatkan Om? Oh iya, tentu saja. Jadi kalau kristologinya menyimpang dari ajaran Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, ya khususnya perjanjian baru, kalau menyimpang dari kitab ya itu menyesatkan, berbahaya. Gitu, artinya berbahaya itu tidak membawa keselamatan, malahan mempunyai konsep-konsep yang salah tentang Yesus Kristus itu. Jadi bukannya membawa kepada keselamatan, malah menyesatkan dan bisa-bisa ke neraka. Gitu, artinya kalau sampai mati sampai mati tetap mempunyai konsep yang menyimpang gitu tentang Yesus Kristus. Wah, dampaknya ini juga ya Om, sangat berat ya Om kalau salah memahami kristologi. Nah, jadi yang penting itu memang orang harus mengalami dulu
keselamatan lahir baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang paling penting. Kalau teologinya itu atau kristologinya menyusul, tapi pengalaman itu harus didulukan. Apakah dia sungguh-sungguh sudah bertobat, lalu menerima Tuhan Yesus di dalam hati setulus hati dan mengalami kelahiran baru. Itu yang paling penting. Baru belajar kristologinya. Sebab kalau ada misalnya teologinya hebat, kristologinya hebat, tapi dia tidak bertobat sungguh-sungguh, tidak menerima Tuhan Yesus sungguh-sungguh di dalam hatinya, dan tidak pernah mengalami kelahiran baru. Hanya Kristen bang, dibaptis, aktif mungkin melayani Tuhan, tapi tidak mengalami kelahiran baru. Itu percuma, kristologinya juga akhirnya ya menyimpang juga. Nah itu harus diperhatikan tuh penonton juga ya, harus tahu. Jadi harus mengalami keselamatan lahir baru oleh karena pertobatan sejati dan percaya atau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu mengalami kelahiran baru itu. Nah, sesudah itu baru kita belajar teologi yang lebih banyak lagi gitu. Iya Om. Nah, sahabat Alpetra, sampai di sini sudah jelaskan tentang apa itu kristologi. Sangat luar biasa ya, penjelasannya sederhana. Jadi kalau ada yang menjelaskan rumit ya, karena ada yang ngomong sama saya rumit katanya. Nah ini Om Yan sudah menjelaskan dengan gampang dimengerti ya, saya pun jadi mengerti, memahami. Dan selanjutnya kita akan menanyakan lagi ke hal yang lebih jauh lagi tentang kristologi ya. Mari kita tanya lagi sama Om Yan. Om, tadi di kristologi itu yang pertama bicara tentang keilahian Tuhan Yesus ya Om. Nah mungkin Om bisa jelaskan Om, karena banyak orang yang jadi apologetik ya Om, perdebatan nih tentang ketuhanan Yesus. Walaupun kita sudah pernah membahasnya, tapi mungkin sahabat Alpetra lagi nonton video yang ini nih Om. Jadi bisa dijelasin Om tentang keilahian Tuhan Yesus. Benar nggak sih Yesus itu Tuhan gitu? Sebenarnya ya, permulaannya itu orang mengenal Yesus secara manusia. Lalu dengan melihat mujizatnya dan kehidupannya tanpa dosa ya, apalagi juga sesudah disalibkan ternyata bangkit kembali. Lalu orang bertanya siapa Yesus sebenarnya. Jadi itu perjumpaan dulu atau dibuat terpesona dulu dengan Yesus Kristus itu, baru bertanya siapa gerangan Yesus Kristus itu. Tapi yang lebih penting lagi sih orang yang mengalami gitu ya kasih Allah di dalam Yesus Kristus, mengalami kelahiran baru, lalu mengalami apa artinya keselamatan yang dijamin oleh darah Yesus Kristus yang tertular di kayu salib dan oleh kebangkitannya, lalu mengalami kehadiran Yesus yang bangkit itu di dalam kehidupannya. Nah, baru menyusun kristologi gitu. Jadi orang Kristen sekarang ini banyak yang terbalik. Belajar dulu kristologi. Nah, ada yang belum mengalami keselamatan, sudah belajar kristologi, ya pusing. itu bagaimana bisa memahami itu suatu rahasia yang berabad-abad sebelumnya gitu. Maka harus bertobat dulu, terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, ya, mengalami kelahiran baru, lalu pelan-pelan mengenal siapa Yesus sebenarnya. Gitu cara yang lebih sesuai, ya. Jadi bukan seperti indoktrinasi dulu, itu siapa Yesus, ya Allah yang menjelma menjadi manusia dan seterusnya. Nah itu saya tidak menyalahkan sih, menjadi itu artinya itu indoktrinasi. Kalau yang namanya indoktrinasi itu kalau orangnya ternyata tidak bertobat sungguh-sungguh dan mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu bisa berbalik malah menyerang gitu. Jadi yang paling penting itu orang itu mau bertobat. Jadi belajar agama Kristen itu yang paling penting itu kesediaan mau bertobat sungguh-sungguh, lalu dengan rendah hati menerima Tuhan Yesus itu sebagai Juru Selamat, ya, Mesias yang dijanjikan, sebagai Tuhan yang memberikan keselamatan dan hidup baru. Dan sesudah mengalami kehidupan baru, pelan-pelan belajar tentang siapa Yesus itu. Jadi bukan dibalik.
Cuman kadang-kadang dalam ajaran gereja itu kan katekisasi dulu tuh, Iya. katekisasi dulu gitu. Tapi kalau dia belum lahir baru nggak masuk, nggak masuk. Nggak Jadi bisa. sebaiknya orang yang mau belajar katekisasi itu dilayani secara pribadi jalan keselamatan. Jadi jalan keselamatan tentang bertobat sungguh-sungguh, Iya. tentang terima Tuhan Yesus, dan mengalami kelahiran baru atau keselamatan. Baru katekisasinya dilanjutkan. Tetapi kan banyak orang yang berpikir ya yang penting mengerti dulu siapa Allah, siapa Yesus, siapa Roh Kudus. Ya itu secara logika memang begitu. Ya. Tetapi kan ada ayat-ayat yang mengatakan kalau orang belum mengalami keselamatan lahir baru tidak akan mengenal Bapa, tidak akan mengenal Yesus gitu. Lalu pelan-pelan memikirkan tentang bagaimana lepas dari kuasa dosa atau dari hukuman dosa. Lalu oleh Roh Kudus ditunjukkan kepada Yesus yang tersalib dan yang bangkit dan naik ke surga. Begitu jadi urut-urutannya itu. Tetapi kita tidak terpaku pada urut-urutan ya. Karena anugerah Allah itu luar biasa. Kadang-kadang tidak sama lah pengalaman orang. Jadi ada orang yang tiba-tiba saja di gereja, ini udah bertahun-tahun ke gereja, tapi tiba-tiba saja dia merasakan kasih Allah yang dinyatakan oleh Yesus itu ya. Lalu mengalami yang baru, ada tuh yang begitu. Itu malah kemudian jadi hamba Tuhan yang hebat tuh, teolog juga. Gitu. Jadi dari kecil ke gereja nggak ngerti, tapi tiba-tiba Roh Kudus ya memberikan pertobatan yang sungguh-sungguh ya, lalu terima Tuhan Yesus dengan diam-diam menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat ya, mengalami kelahiran baru. Nah kemudian ya seterusnya bertumbuh begitu. Jadi kita tidak bisa menyamakan orang yang satu dengan orang yang lain. Tapi tetap katekisasi itu perlu. Baik orang itu belum mengalami keselamatan maupun sudah mengalami keselamatan. Tapi tetap jadi perdebatan sih Om. Nggak bisa dihindari, tetap jadi perdebatan gitu. Belum ada titik temu. Padahal titik temunya udah ada pun, udah titik masih dikomain juga, berdebat lagi. Nah itu Om, kan ini mungkin masuk dalam keilahian gitu. Kok kenapa Tuhan ada gambarnya Om? Ada fotonya katanya gitu Om. Ya, jadi itu sebenarnya sederhana ya, karena Tuhan menjelma menjadi manusia ya ada gambarnya. Kalau nggak ada gambarnya kan jadi hantu. Iya Om. Karena kan mungkin ya Om, ada pengagungan Tuhan menjelma kan. menjadi manusia sejati. Iya, kan harusnya kan kalau misalnya mungkin karena pengagungan ya, jadi wajahnya nggak ditampakkan gitu. Mungkin di blur atau dikasih sinar terang gitu kan, suci kan gitu Om. Ya mungkin itu lebih dari Tuhan ya Om kalau kayak gitu ya. Orang Tuhan Yesus aja ada fotonya, ada gambarnya. Iya, jadi nanti orang tetap salah paham kalau Tuhan tidak menjelma menjadi manusia. Iya. Itu nanti akhirnya tentang Allah itu hanya pikiran manusia atau enggak. Jadi Iya. hasil perenungan itu terus mikirkan Allah itu begini begitu. Nah, tetapi dengan itu firman menjadi manusia Yesus, di sini itu jadi orang tidak akan sanksi lagi mestinya. Tetapi tetap aja harus mengalami pertobatan dan penyelamatan lahir baru menjadi anak-anak Allah, baru kita bisa memahami selangkah demi selangkah mengenai kebenaran tentang Allah sejati, tentang Yesus itu siapa dan sebagainya. Jadi kalau tidak mengalami pertobatan dan kelahiran baru itu ya banyak juga beragama Kristen ya. Jadi itu mungkin bisa mencapai separuh. Oh. Gitu. Jadi antara domba-domba dan kambing-kambing. Gitu. Jadi yang kambing-kambing itu ya hanya ikut-ikutan, tapi dia tidak tidak mengalami itu pertobatan sejati dan hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itu jumlahnya cukup banyak, 50%. Oh. Itu secara pukul rata lah. Nah, wah ini sudah terjawab tuh lagi tuh ya. Sudah tidak terbantahkan. Jadi ini
Gini Pak Alfa ya, Ya, Om. jadi orang tuh jangan salah paham terhadap banyak orang Kristen katanya hidupnya nggak benar atau jahat dan Nah, sebagainya. iya. Karena kan hanya 50% yang mengalami kelahiran baru. Yang sudah mengalami kelahiran baru kan tidak semuanya sempurna. Iya. Kan ada yang baru mengalami keselamatan dan itu perlu waktu bertumbuh. Lalu kalau hamba-hamba Tuhan itu dari 12 itu satunya Nah, Yudas. itu iya, Om. Apa harus diingat nih? Ya dari 12 satunya Yudas, dan kalau dari keseluruhan 50% nih Om ya. 50% dari apa yang ngaku-ngaku ya Om, yang ngaku-ngaku Kristen gitulah ya Om ya bahasanya. Ya Om. Nah Om, terus ini Om, pertanyaan selanjutnya nih Om. Itu kan yang tentang kristologi lagi ini Om. Kan katanya ada kristologi, ebionisme, arianisme gitu ya Om. Tadi kan di awal seperti kita singgung, kristologi banyak banget sih Om gitu. Nah ini juga ada alirannya gitu ya Om ya. Makanya jadi salah paham ya orang itu. Iya, itu di awal-awal kekristenan itu memang muncul juga ajaran-ajaran sesat. Jadi tidak benar mengenai Yesus itu siapa dan sebagainya. Tadi disebut itu ya ada ebionisme, ada apalagi gitu ya. Sekarang kan hampir namanya beda gitu. Cuma mengenai kesalahan masa lalu. Jadi itu betapa penting gereja mengajarkan dengan benar doktrin mengenai Yesus Kristus yang ilahi dan yang manusiawi gitu. Nah, itu yang ilahi dan insani itu harus jelas. Iya betul Om. Nah ini ya mungkin juga ini bisa di sedikit untuk sobat Alpetra ya Om. Jadi kristologi, contohnya kristologi ebionisme itu adalah yang mengajarkan menolak keilahian Yesus dengan mengatakan Yesus itu manusia biasa, tetapi dia mendapatkan apa ya Om? Kekuatan supranatural, kira-kira gitu ya Om ya, kalau ebionis ya. Nah itu pendapat yang keliru ya Om. Ya, jadi itu makanya Injil Yohanes itu di sana jadi memberikan penjelasan, karena sesudah Injil Matius, Markus, Lukas orang masih kadang-kadang bertanya-tanya siapa gerangan Yesus itu. Iya Om. Ya, maka Injil Yohanes itu memberikan jawaban yang tepat ya, tapi sebenarnya penjelmaan dari firman Allah gitu. Jadi Injil Yohanes itu melengkapi 3 Injil yang sebelumnya. Nah itu ya. Jadi kayaknya ini dimensinya banyak sekali ya dalam keilahian Tuhan Yesus gitu. Nanti kita bisa tanya lagi nih lebih jauh sama Om ya tentang keilahian ini. Makanya Sobat Alpetra sebelum melanjutkan, tolong subscribe dulu ya yang belum subscribe. Dan kita akan lanjutkan lagi nih Om. Nah Om, kalau menurut kata juga ya Om, Kristos itu Om mungkin bisa dijelasin dulu sama Om. Karena kristologi keilahiannya pasti ada kata Kristos itu ya Om ya. Jadi Kristos itu artinya yang diurapi gitu ya, sebagai juru selamat itu yang dijanjikan di dalam perjanjian lama itu. Jadi memang itu melengkapi Yesus Kristus gitu. Jadi Yesus itu menekankan kemanusiaannya. Oh betul-betul Yesus itu memang manusia, 100% manusia, tapi sebenarnya dia 100% juga ilahi gitu. Maka itu Kristus gitu. Jadi penekanannya itu Yesus Kristus. Jadi Yesus menekankan ilahiannya, Kristus seperti menekankan keilahiannya, karena dialah yang diurapi Allah menjadi juru selamat itu. Tapi kalau dibilang diurapi, ya jadi seolah-olah kembali lagi kok ya manusia yang diurapi, bukan begitu. Jadi Kristus itu kan penjelmaan dari firman Allah. Jadi itu harus ada keseimbangan antara yang insani dan yang ilahi. Jadi yang insaninya itu yang di dalam
rupa Yesus itu manusia, betul manusia, tapi yang ilahinya itu, yang kemudian orang bilang yaitu yang di apa Kristusnya gitu ya, itu sih terserah bagaimana pengertiannya. Pokoknya Injil Yohanes itu menjelaskan gitu ya, bahwa firman Allah itu menjelma menjadi manusia, penjelmaan dari firman yang kekal, firman Allah itu yang sebenarnya bersama dengan Allah dan sebenarnya Allah karena bagian dari diri Allah gitu, tapi kemudian menjadi manusia sejati gitu. Nah, itu memang sulit kami dengan sepenuhnya. Yesus itu Allah sejati dan manusia sejati, itu tidak mungkin kita bisa memahami sepenuhnya. Diimani aja ya, diimani saja. Nah Om, itu kata-kata Om itu Om sering jadi itu Om sering jadi masalah Om, diimani saja. Nah itu Om, jadi banyak orang nggak puas Om dengan kata-kata itu Om, gimana Om? Jadi ada yang kita bisa ulik, kita bisa memahami secara rasio ya, secara logika ada banyak, karena Tuhan juga yang memberikan rasio kepada manusia supaya kita berpikir gitu ya. Tapi ada hal yang melampaui rasio. Nah, seperti halnya firman menjelma menjadi manusia Yesus, itu melampaui rasio. Jadi kita harus terima apa adanya. Yesus sebagai manusia itu begitu, tetapi ternyata kehebatannya itu karena dia penjelmaan dari firman Allah gitu. Jadi itu perlu waktu. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kamu akan selamat, kamu dan keluargamu. Nah, itu dengan sepenuh hati. Tapi ada orang-orang yang menuntut mengerti dulu. Ya kalau menuntut mengerti dulu ya dikasih tahu, tapi juga ada batasnya. Itu batas dari rasio itu. Nah, bagaimana bisa memahami Yesus sebagai yang ilahi? Ya kecuali kalau dia mau diindoktrinasi. Pokoknya Yesus itu penjelmaan dari firman Allah, jadi manusia sejati. Nah, sampai di situ. Lalu untuk memahami selanjutnya itu perlu waktu, pelan. Makanya paling penting mengenal Yesus sebagai juru selamat umat manusia. Lalu terima atau enggak? Gitu. Nah, dasar-dasarnya bisa juga dari perjanjian lama itu tentang tipologi korban gitu ya, binatang-binatang yang dikorbankan dan sebagainya itu, dan kemudian tentang janji tentang datangnya Mesias itu. Tapi jadi ada batasnya. Jadi ada yang bisa dipahami kalau orangnya sudah bertobat, sudah terima Tuhan Yesus, mengalami kelahiran baru, mengalami keselamatan dan kelahiran baru sebagai anak-anak Allah. Lalu di situ berkembang lagi pengenalannya terhadap Allah, terhadap Yesus, terhadap Kudus gitu. Ya, ini nih Om, ini menarik nih. Nah, ya buat sobat Alpetra nih yang lagi terganggu ya pemikirannya, karena ada ya benar-benar terjadi. Ada orang nggak puas nanya sama pendetanya, terus dijawab ya udah kamu imani aja, nggak puas kan? Nah tadi udah dijawab sama Om Yan. Semoga Anda mengerti dan jadi paham ya. Jadi kalau pendetanya misalnya menjawab imani saja, ya Anda jangan berhenti di situ. Tanya lagi sama pendeta yang lain yang bisa menjelaskan. Nanti jangan ujung-ujungnya malah pindah server. Jangan ya. Nah, itu kejadian Om. Masa ada yang nggak puas terus langsung pindah server Om? Wah, gimana nih Om? Ada yang bisa dijawab karena sudah dijawab di dalam Alkitab, apakah perjanjian lama atau perjanjian baru. Tapi ada hal-hal yang melampaui akal. Nah itu tentu saja tidak bisa dijawab kalau orang belum mengalami keselamatan lahir baru. Tapi tetap aja itu kan ada orang yang perlu waktu untuk bertumbuh itu. Ada juga yang cuma ngetes aja ya Om. Yang cuma ngetes doang gitu, nanyain gitu. Ada juga, ada yang pengen cari kesalahan. Ketika kita jawab, dia cari nih celah-celah untuk dipersalahkan gitu, atau untuk dimentahkan gitu, terus pakai pendapat dia, jadi dia seolah-olah yang benar. Nah ini Om, selanjutnya Om, tadi kan berkaitan dengan karena ada yang bisa jelaskan, ada yang enggak. Berarti Tuhan Yesus itu kan punya sifat adikodrati ya Om. Nah ini maksudnya apa ya Om, sifat adikodrati itu?
Jadi sifat adikot itu maksudnya sifat yang melampaui kodrat sebagai manusia. Nah itulah yang dijelaskan banyak oleh Injil Yohanes. Itu. Jadi tadinya kan Injil Matius, Markus, Lukas, orang sudah mengenal Yesus yang hebat, maha kuasa, mujizatnya, dan bisa mengampuni dosa dan sebagainya gitu. Tetapi ada orang yang tidak puas, maka bertanya, kalau begitu siapa Yesus itu sebenarnya gitu ya. Nah, baru kemudian itu Rasul Yohanes menuliskan dalam Injil Yohanes itu hal-hal yang belum dijelaskan di dalam Injil Sinoptik, di dalam Injil Matius, Markus, Lukas. Itu contoh-contohnya bahwa Yesus itu penjelma firman Allah yang kekal itu. Jadi tanpa kita bisa mengerti Yesus itu penjelmaan dari firman Allah, ya kita tidak akan memahami itu yang dijelaskan di dalam Injil Yohanes itu pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan seterusnya gitu. Ya, saya kirain sifat adikodrati itu seperti sekarang kan tidak terlihat gitu, terus sakti gitu lah bahasanya. Saya kirain itu adikodrati itu. Kan ada yang bilang kan ini sifatnya adikodrati gitu. Nah Yesus itu sama katanya. Ini seperti tokoh A misalnya, dia itu sifatnya adikodrati katanya. Padahal Yesus itu jelas-jelas Tuhan ya Om. Nah mungkin nanti kita bisa ini Om bahas nih buktinya Yesus itu Tuhan apa gitu Om. Jadi jadi nyambung sedikit itu. Jadi sebelumnya itu kan orang mengenal Yesus sebagai nabi. Ya nabi itu juga ada mujizatnya dan sebagainya. Tapi ternyata mujizat itu melampaui nabi-nabi di dunia ini, dan juga nabi-nabi selanjutnya itu melampaui semua nabi ya mujizat-mujizatnya. Demikian juga otoritas perkataan Yesus itu ya, dahulu kamu mendengar begini, tapi aku berkata kepadamu ya. Nah itu otoritas perkataan Yesus itu otoritas Allah. Makanya Yesus juga berani berkata, langit dan bumi akan lenyap, tapi perkataanku tidak akan lenyap. Oh iya gitu. Iya. Nah itu karena dia melebihi nabi, dia adalah firman Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Jadi aku berkata kepadamu, gitu. Itu Tuhan bersabda di dalam keadaan rupa manusia Yesus itu. Iya. Wah, makanya nih ini aduh jadi apa ya? Jadi dipermudah. Jadi mudah lah Om, jadi memudahkan pengertiannya. Gara-gara kata aja ya Om, kadang-kadang. Gara-gara kata adikodrati aja orang udah kemana-mana pemikirannya gitu. Ya Om, baik Om. Jadi itu kalau orang bertanya tentang sifat-sifat Yesus yang adikodrati itu, kita kasih tahu aja tentang sifat-sifat Allah yang adikodrati gitu. Iya. Nanti ya. Lalu tinggal dikasih contoh-contohnya. Baik Om, nah ini mungkin pertanyaan yang terakhir, apa selain kelahirannya ya Om ya, namanya sama kematiannya juga termasuk ya Om, kristologi atau soteriologi kalau kematian kebangkitannya? Jadi antara kristologi dan soteriologi itu ada semacam bagian yang sama ya gitu. Tapi ya kristologi, soteriologi gitu kalau mau dipisah. Tapi ada tuh yang samanya itu yang menyangkut keselamatan gitu. Untuk segmen ini bisa sampai di sini. Nanti kita lanjutkan. Dan Om sebelumnya seperti biasa untuk closing statement di pengantar kristologi ini. Ya jadi itu memahami kristologi itu hal yang sangat penting bagi orang Kristen. Sesudah kita mengenal Allah, ya kita harus mengenal Kristus. Nah itu yang dijelaskan di dalam kristologi. Tetapi bagi orang yang belum mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu ada hal yang bisa dipelajari secara pelajaran, tetapi ada hal yang baru bisa dipahami kalau kita sudah mengalami kelahiran baru secara rohani menjadi anak-anak Allah gitu. Jadi itu sebabnya
tentang kristologi itu yang diajarkan awal-awal itu yang biasa-biasa aja, yang nubuatan-nubuatan di dalam Perjanjian Lama tentang Yesus, tentang juru selamat, tentang keselamatan di dalam Kristus itu. Tapi untuk selanjutnya, untuk mengenal siapa Yesus yang sebenarnya, yang bagian ilahinya itu yang dalam-dalam, itu hanya bisa dijelaskan kepada orang Kristen yang sudah mengalami kelahiran baru secara rohani gitu. Oke, baik, demikian secara lengkap dan secara jelas ya, mudah dipahami oleh kita semua Sobat Alpetra. Om Yan sudah menjelaskan tentang kita apa itu kristologi secara singkat dan sederhana. Dan di tayangan selanjutnya masih dalam rangkaian kristologi, nanti kita akan membahas tentang keilahian Tuhan Yesus secara khusus ya. Jadi Sobat Alpetra jangan ketinggalan ya, yang belum subscribe dulu di channel kita ini. Baik Om, terima kasih Om atas penjelasannya. Sehat selalu, cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Maranatha. Maranatha. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semua pemirsa Alpetra. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom.